Ustadz, bagaimana orang yang telah dipotong tangannya karena mencuri, kemudian dia mencuri lagi? Baik, jadi para ulama membahas orang yang telah dipotong tangannya karena mencuri, kemudian setelah dibebaskan dia mencuri lagi. Sebagaimana kadar yang kita sebutkan pada pertemuan lalu, bahwa mencuri itu rubu dinar, 1/4 dinar, yaitu 1 gram lewat sedikit, maka berlaku hukum potong tangan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad illa fi rub'i dinarin fasaidan, tidak berlaku hukum potong tangan bagi pencuri kecuali dia sudah mencuri 1/4 dinar, dan 1 dinar itu 1 gram 25. 4 gram 25. Maka kalau sudah mencuri 1 gram lewat sedikit seharga emas, maka dipotong tangannya. Nah, sekarang dia udah mencuri, udah dipotong tangannya, udah dibiarkan mencuri lagi. Nah, ini. Jadi yang dipotong adalah kakinya. Kaki kirinya. Dipotong di pergelangan kaki bawah, di bawah betis antara Ka'bah, di Ka'bain. Jadi itu yang dipotong. Dan ini difatwakan oleh ulama mazhab 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jadi dipotong kakinya. Potong kakinya. Nah, setelah dipotong kakinya, dan tidak dipotong semuanya supaya dia masih bisa berjalan, yang jelas di Ka'bain itu, di atas, di pergelangan kaki bawah, potong, baru dibiarkan. Kemudian dia mencuri lagi. Nah, ini memang kelas kakap ini, udah mencuri yang ketiga. Apanya yang dipotong? Para ulama dua pendapat. Pendapat Imam Hanafiyah dan Hanabila, di penjara sampai mati. Di penjara sampai mati atau sampai dia bertobat. Ulama Maliki, Imam Malik dan Imam Syafi'iyah itu enggak, dipotong lagi tangan kiri. Baru kalau mencuri lagi, dipotong lagi kaki kanan. Kemudian mencuri lagi, setelah dibiarkan, maka dibunuh. Yang kelimanya dibunuh. Jadi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 33. Ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulu min khilaf, yaitu orang-orang yang disebutkan di sini bahwasanya orang-orang melakukan kerusakan di muka bumi, dipotong, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Jadi kasih baku silang. Dan ini tentunya orang tidak mau tangannya dipotong. Jadi ini berbahaya, dipotong pertama tangan kanannya, kemudian mencuri lagi dipotong kaki kirinya, kemudian mencuri lagi potong tangan kirinya, kemudian mencuri lagi dipotong kaki kanannya, kemudian mencuri lagi dibunuh. Jadi muka ondo kimono naro. Bahaya. Kemudian dia harus mengembalikan uang yang dia curi. Jangan sampai dia mencuri 1 miliar, potong tangan, dia bebas, enak, masih 1 miliar. Dia harus kembalikan. Dia harus kembalikan apa yang dia curi. Bahkan yang kedua dari itu, sesudah dia kembalikan, harus dia ganti apa yang dia rusak. Mungkin dia rusak pintu, rusak lemari untuk mengambil barang, harus dia ganti. Dan berikutnya juga, biaya pemotongan tangan harus dia ganti. Mungkin butuh dokter, para ahli untuk memotong tangan atau kakinya. Si pencuri ini menanggung. Kemudian biaya minyak dan obat-obatan yang digunakan, si pencuri yang tanggung. Gitu. Dan hukuman di akhirat lain lagi. Mungkin Allah akan siksa lain di dunia lain dan di akhirat lain, dan bisa saja mungkin dia bertobat dan memohon ampun, maka Allah akan ampuni. Tapi ingat bahwasanya mengambil barang orang bahaya. Mengambil barang orang selama dia tidak halalkan, walaupun kita bertobat, maka dia akan tuntut kita di akhirat. Dia akan tuntut barang yang kita ambil di dunia, di akhirat si pemiliknya akan tuntut dan diganti dengan pahala. Jadi moko ondok mononaro bahaya. Dika monaro bodika mo nakou sin bahaya, akan dituntut di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum.